Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di cerita-cerita misteri serta cerita spiritual dan supranatural. Untuk kali ini saya ingin berbagi cerita. Cerita ini saya alami ketika kelas 2, kelas 3 SMP. Waktu itu di SMP saya mempunyai jabatan sebagai pratama atau ketua pramuka. Nah, waktu itu kalau tidak salah sekitar bulan Agustus kami akan melakukan acara perkemahan. Nah, kebetulan saya sebagai ketua panitianya. Setelah mengadakan beberapa kali rapat untuk persiapan acara, kami harus menyiapkan banyak tenda-tenda untuk peserta. Nah, waktu zaman dulu tendanya tidak seperti yang sekarang yang praktis. Waktu dulu itu kami harus mempersiapkan dahulu. Salah satunya yaitu bambu untuk pembuatan tenda. Nah, waktu itu ketika mencari bambu, kami mengalami sebuah kejadian. Kejadiannya itu cukup membahayakan dan ada korban salah satu teman kami. Nah, waktu mencari bambu, kami pergi ke sebuah kebun. Memang kebunnya itu dimiliki oleh orang tua salah satu anggota pramuka kami. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ternyata di kebun bambu tersebut bersebelahan dengan salah satu makam keramat yang ada di daerah tersebut. Kami menyebutnya makam keramat tersebut ialah Raga Diva. Raga Diva adalah salah satu komplek pemakaman yang cukup misterius, kemudian cukup angker juga. Karena oleh warga sekitar pun banyak yang tidak berani ke daerah pemakaman Raga Diva tersebut, terlebih jika hari sudah sore atau mendekati malam. Nah, waktu itu kami pagi-pagi survei tempat dahulu ke tempat kebunnya yang ada banyak pohon bambu. Nah, setelah pagi itu kami lihat-lihat banyak bambu yang cukuplah untuk pembuatan tenda. Dimulailah kami penebangan waktu itu. Nah, ketika penebangan tersebut, saya melihat ada sosok nenek-nenek tua yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari tempat kami menebang bambu. Namun, yang aneh, ketika saya melihat nenek tersebut sedang merokok ya, tapi teman-teman yang lain tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Waktu itu saya mendatangi nenek tersebut dan menanyakan, "Nek, lagi apa kok sendirian saja di sini?" Nenek yang tadi cuma menjawab dengan sedikit senyum, lalu dia bilang, "Yang sing elingnya ngalaan awi di dieu mah. Kade tuh barudak diurus, wong padu bae ngomongna." Nah, seperti itu salah satu pesan dari nenek tadi dalam bahasa Sunda. Setelah saya berbincang dengan nenek tadi, saya kembali melihat teman-teman apakah sudah beres atau belum untuk menebang bambunya. Nah, yang saya kaget waktu itu ketika saya berbalik arah, ternyata nenek yang tadi sudah tidak ada. Saya tidak ambil pusing dan tidak jadi pikiran. Saya lanjutkan menebang banyak bambu. Kemudian waktu itu pas asar. Nah, pas asar tersebut kami memutuskan untuk istirahat dahulu. Kemudian kita membuka bekal makanan, minuman. Nah, ketika sedang ngumpul bareng teman-teman, saya bicara kepada teman-teman yang lainnya agar bisa menjaga perkataan perbuatan.
Namun banyak teman-teman yang merasa, lah, tamasa nyingsiunan baik, mau naon da kebon orang iya. Begitu kata salah satu teman saya yang kebetulan orang tuanya yang mempunyai kebun tersebut. Saya waktu itu sebagai ketua panitia tentu mempunyai tanggung jawab, salah satunya ialah keselamatan dari teman-teman yang lain. Karena waktu itu saya penasaran siapa sih nenek yang tadi. Saya coba untuk adoro, kemudian saya komunikasi. Ternyata nenek yang tadi itu salah satu penjaga di komplek pemakaman Raga Dipa tersebut. Setelah saya hadoro, saya lanjutkan kembali karena masih butuh 3 batang lagi bambu. Otomatis kami pun menebang kembali. Nah, ketika di batang yang terakhir, kalau tidak salah sekitar 3 meter dari perbatasan kebunnya, salah satu teman saya itu kencing sembarangan, dan ternyata dia itu kencing tepat di sebelah salah satu makam. Namun makamnya itu tidak ada batu nisannya, sehingga terkesan itu tanah biasa, bukan pemakaman. Nah, setelah dia kencing sembarangan, memang tidak terjadi apa-apa ya. Cuman yang aneh itu di batang yang terakhir, walaupun beberapa kali teman saya itu menebang pohonnya, tapi ternyata tidak kunjung juga putus si bambunya, yang malah goloknya itu malah menjadi tumpul. Nah, kemudian dibantu oleh teman yang lainnya juga pakai gergaji, namun sama, tidak kunjung juga bisa ditebang. Akhirnya ada salah satu teman saya yang kebetulan dia mempelajari salah satu ilmu, termasuk ilmuwan tenaga dalam juga. Dia karena penasaran, dia menjajal. Si goloknya dia isi dengan tenaga dalam, kemudian dia hantamkan ke salah satu batang bambu yang tadi tidak bisa ditebang tersebut. Memang 1 kali, 2 kali tidak bisa ditebang. Nah, ketika ke-7 kali ternyata bambunya bisa ditebang dan rubuhlah bambu. Nah, yang menjadi permasalahan, ketika bambunya tersebut rubuh, ternyata ujung bambunya mengenai lengannya teman saya yang sebelah kiri di sini. Otomatis ketika ujung bambunya mengenai tangan, dia menjadi luka, dan ternyata lukanya tersebut cukup dalam, akhirnya berdarah. Nah, waktu itu kami sedikit panik ya, karena namanya juga masih remaja, melihat salah satu teman kami kecelakaan. Kami langsung menelpon ibu pembimbing kami. Langsung ibu pembimbing datang, kemudian melihat keadaan teman kami, katanya harus dibawa ke puskesmas. Nah, dibawalah teman kami itu ke puskesmas. Kemudian oleh ibu pembimbing kami disuruh berhenti, katanya sudah cukup, lebih baik kita pulang semuanya. Waktu itu teman-teman saya mengantar tadi yang terluka, namun saya di situ tidak langsung pulang, tapi saya samperin ke makam keramatnya di Raga Dipa. Nah, di sana saya mencoba untuk konsentrasi, kemudian saya mencoba untuk komunikasi juga, dan alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan Mbah Raga Dipa. Waktu itu saya meminta maaf jika teman-teman saya berlaku tidak sopan ketika kegiatan menebang pohon. Kemudian saya juga minta maaf jika tadi ada salah satu teman saya yang sembarangan kencing. Nah, ternyata kejadian tadi waktu tangan teman saya yang cedera tersebut itu ternyata ulah iseng dari salah satu penjaga di makam Raga Dipa.
Karena teman saya yang tadi itu merasa ingin menjajal keilmuan, sehingga si jin penjaganya tersebut itu merasa tertantang. Akhirnya dia melakukan salah satu kebiasaan usilnya, yaitu mencederai salah seorang yang ada di sana, dan menjadi korban adalah salah satu teman saya. Usut punya usut, ternyata salah satu jin tersebut juga yang sering usil kepada penduduk. Ketika penduduk sering lewat sekitar sana, dia menakut-nakuti, bahkan sering istilahnya membuat anak kecil itu menangis sampai kejar. Nah, teman-temanku semuanya, dari cerita tadi, kita itu dimanapun kita berada harus menjaga adab, terutama ketika kita berada di tempat yang lumayan wingit atau istilahnya lumayan angker. Kita harus jaga adab kita, akhlak kita harus dijaga, jangan sembarangan, apalagi sompral. Nah, kembali lagi ke teman saya yang tadi ya, ternyata di puskesmas itu ada kejadian. Waktu salah satu dokternya menangani teman saya, ternyata dokternya tersebut kesurupan, sehingga harus diganti oleh dokter yang lain untuk menangani teman saya yang tadi cedera tersebut. Kemudian ditangani oleh dokter selanjutnya, sama kesurupan juga. Ternyata waktu itu kenapa sampai kesurupan? Ternyata si jin Hodam yang ada di teman saya tersebut merasa tidak terima ketika tuannya itu disakiti, sehingga dia malah marah-marah istilahnya di puskesmas. Waktu itu si jin Hodamnya itu ingin melawan penjaga di makam Raga Dipa, namun apa daya dia tidak mampu karena kesaktiannya itu tidak lebih tinggi dari si penjaganya. Tapi akhirnya dia melampiaskan dengan cara berulah di puskesmas. Nah, dari cerita tersebut, kalau kita memang mempelajari suatu keilmuan kesaktian, kita harus dibarengi dengan ilmu akhlak juga. Jangan sampai kita sembarangan ya, mempergunakan keilmuan apalagi untuk sombong, untuk menjajal. Boleh kita mempelajari keilmuan kesaktian, tapi pergunakan pada suatu saat yang tepat, terlebih untuk membantu orang lain. Nah, setelah kejadian itu kami lanjut ya, karena besoknya kami harus pemberangkatan untuk perkemahan. Ternyata di tempat perkemahan juga terjadi suatu peristiwa yang lebih besar juga. Bagaimana ceritanya? Simak di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali, nanti kita share lagi lanjutan dari cerita tadi. Terima kasih telah menyimak video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.